الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم كذلك والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempat untuk melakukan kesilapan dan juga lupa. Antara silap yang terjadi sama saya paham kita punya kelas pula pukul 11, tapi dikatakan 10:30 sebab setiap hari saya datang pukul 11. Jadi mohon maaf kalau lama tunggu. InsyaAllah kelas yang akan datang lebih awal insyaAllah. Maaf, saya tak merasa pukul 10:30. Ada soalan di sini. Anak dewasa yang terlebih dahulu dijemput Allah, dimaafkan dosanya oleh kedua ibu bapanya. Adakah terampun dosa-dosanya dan tidak dihitung di akhirat? Anak dewasa yang terlebih dahulu dijemput Allah, dimaafkan dosa-dosanya oleh kedua ibu bapanya. Adakah terampun dosa-dosanya dan tidak dihitung oleh Allah? Mungkin yang dimaksudkan adalah kalau anak meninggal dunia dan sudah balik ataupun sudah dewasa, ibunya ridha, orang tuanya ridha dengan musibah itu, dan juga orang tuanya ridha terhadap anaknya, maka diharapkan daripada ridha orang tua terhadap anak untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala terhadap anak yang diridhai. Ini diambil daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Ridallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridallah, keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka orang tua. Artinya kalau orang tua ridha kepada anaknya, Allah pun ridha terhadap anak. Dan kalau orang tua murka kepada anak, maka Allah pun murka kepada anak tersebut. Walaupun anaknya itu orang yang baik, tapi kalau menyakiti perasaan orang tuanya dan orang tuanya murka kepada anak itu, boleh menyebabkan Allah itu murka kepada anak tersebut. Walaupun dia ahli ibadah, kalau tak hormat atau kalau tidak berbakti kepada orang tua. Oleh sebab itu Allah meletakkan ridhanya pada ridha orang tua dan murkanya pada murka orang tua, ingin memberitahukan pentingnya berbakti kepada orang tua untuk mendapatkan ridha, dan juga pentingnya mengetahui bahaya durhaka kepada orang tua yang menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dimaksudkan daripada yang bertanya, kalau orang tuanya ridha terhadap anaknya, adakah akan diampunkan dosanya? Insya-Allah. Sebab hak pengampunan ini hak otoriti Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hadis yang saya bacakan sebentar tadi, kalau orang tua ridha, insyaAllah Allah akan ridha juga. Maka harapannya kalau orang tua ridha terhadap anaknya, boleh menjadi satu sebab untuk mendapatkan ridha dari Allah terhadap anak yang meninggal dunia. Allah Ta'ala a'lam. Mohon pencerahan tentang hukum istri yang kematian suami mengiringi jenazah
suami ke perkuburan. Apakah yang boleh dan tidak boleh dilakukan semasa iddah? Apakah dimaksudkan dengan darurah? Adakah boleh istri tersebut menghadiri majelis ilmu? Mungkin ini yang diviralkan beberapa waktu yang lalu, tentang yang ada seorang yang menulis dan menisbahkan kepada saya. Secara umumnya apa yang saya katakan berkenaan dengan istri mengiringi suami ke kuburan bila mana suaminya meninggal dunia. Satu peristiwa pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kaum wanita mengiringi jenazah laki-laki ke kuburan. Kemudian baginda Rasulullah bertanya kepada mereka, adakah kamu membawa jenazah mayit itu? Mereka mengatakan tidak. Adakah kamu turun ke liang lahat untuk menerima jenazah itu? Mereka menjawab pun tidak. Kata Nabi, kalau begitu kamu kembali, kamu akan mendapatkan pahala. Artinya ingin memberitahukan tugasan untuk menghubungikan, membawa jenazah sampai ke tanah kuburan, sampai turun ke dalam liang lahat untuk menerima jenazah adalah tugasan laki-laki, bukan tugasan perempuan. Kecuali kalau di kampung itu tak ada laki-laki, semuanya perempuan, barulah di situ tugasan perempuan untuk mengambil alih tugasan tersebut. Dilihat daripada kekhawatiran berlakunya percampuran antara laki-laki dengan perempuan ketika mengiringi jenazah, yang ini adalah perkara yang perlu untuk diperhatikan, bukan hanya dalam hal mengiringi jenazah sahaja, tapi dalam hal apapun juga. Bila mana berlaku ikhtilaf, percampuran laki-laki dan perempuan tanpa sepadan, maka percampuran inilah yang menyebabkan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Bila mana keluarnya perempuan akan menyebabkan percampuran ataupun yang menghampiri kepada hal yang sedemikian menjadi tontonan kepada orang, maka baik kalau perempuan adalah tidak mengikuti dalam upacara penghubungan jenazah, akan tetapi menunggu sampai selesai segalanya dan dapat menziarahi bila mana dibenarkan di dalam syarak untuk menziarahi. Menziarahi kepada kubur bagi perempuan tidak dilarang, dengan syarat bila mana menjaga adab dan sopan santun ketika menziarahi kubur. Boleh. Siti Aisyah pernah mengatakan bahwasanya setelah wafatnya Nabi, Siti Aisyah berkata, kalau Nabi tahu apa yang dilakukan oleh wanita zaman sekarang ketika pergi ke masjid, Nabi akan larang perempuan ke masjid. Nabi pernah bersabda, jangan kamu larang kaum wanita pergi ke masjid. Itu sabda Nabi. Kemudian Siti Aisyah mengomentari, kalau Nabi tahu apa yang dilakukan oleh wanita ini setelah wafatnya Nabi sekarang ini ketika pergi ke masjid, maka Nabi akan larang wanita itu pergi ke masjid. Maksudnya apa? Secara hukum tidak ada larangan pergi ke masjid bagi kaum wanita, tetapi karena kekeliruan di dalam sikap wanita pergi ke masjid dengan tidak menepati adab dan sopan santunnya, dengan cara memakai pakaiannya, dengan sikapnya, dan ini boleh mengundang perkara yang tidak baik. Kata Siti Aisyah, kalau ini yang dibuat dan Nabi tahu, maksudnya itu ingin memberitahukan yang berlaku di zaman Nabi, orang boleh pergi ke masjid karena menepati adab dan sopan santun pergi ke masjid. Ketika berlaku kekeliruan di dalam hal yang diperbolehkan di dalam hukum dilakukan oleh wanita waktu zaman Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, Nabi kalau tahu ini betul akan dilarang oleh Nabi, bukan
bukan maksud larangannya pergi ke masjidnya, tapi sikap ketika nak pergi ke masjid itu yang menyebabkan larangan itu akan dilakukan oleh Nabi SAW. Sama juga di dalam menziarahi kubur, tidak ada salahnya bagi kaum wanita menziarahi kubur bila mana dapat menjaga sikap dan sopan santunnya ketika menziarahi kubur. Di antaranya adalah tidak berlaku percampuran laki-laki dengan perempuan, yakni mengelak daripada fitnah. Yang kedua, bagi istri bila mana ditinggal oleh suaminya, maka dalam hal ini di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis ada iddah selama 4 bulan 10 hari. Di dalam hukum dulu, sebelum iddah itu 4 bulan 10 hari, iddahnya 2 tahun. Ya, itu setahun atau 2 tahun dalam Indonesia. Apa itu? Dalam Al-Quran juga dimansukh hukum itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ayatnya? Dimansukh ayatnya oleh Allah 4 bulan 10 hari. Yani itu sudah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam 4 bulan 10 hari, kaum wanita atau istri ini diperintahkan untuk berada di rumah. Bahkan di zaman Rasulullah, ketika ada seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, diperintahkan perempuan itu untuk berada di rumah suaminya dan tidak ke rumah yang lain, di rumah di mana suaminya waktu hidup juga. Rumah milik dirinya dan suaminya lah. Dan tidak keluar daripada rumahnya kecuali dalam hal-hal yang mustahab, hal-hal yang penting dan hal-hal yang darurat. Darurat itu tuqaddar biqadariha. Ini apa namanya, pembahasan yang saya sampaikan ini, apa yang saya paham ya, kalau di dalam beberapa perkara yang terkait dengan fatwa negeri dan sebagainya, maka itulah yang dilaksanakan. Ini apa yang saya paham. Darurat yang dimaksudkan dalam kaidah fiqh tuqaddar biqadariha, diukur dengan kadar keperluan darurat itu. Artinya darurat itu bukan diukur menurut kita, tetapi diukur menurut syarak. Apakah yang dikatakan darurat bagi si istri sehingga boleh keluar walaupun dalam keadaan iddah? Dalam hal ini darurat yang mustahab adalah bila mana keberadaannya di dalam rumah itu tidak selamat. Maka dalam hal ini keselamatan lebih diutamakan berbandingkan kepada hukum wajib si istri tadi untuk berada di rumah. Maka dalam hal ini boleh keluar entah ke rumah siapa yang lebih selamat untuk hifdzun nafas, menjaga keselamatan nyawa atau diri si istri tadi. Maka dalam hal ini bahagian daripada darurat adalah keselamatan atau sakit. Atau diantaranya bahagian daripada darurat kalau si istri tadi tak ada orang lain yang membantu untuk memberikan nafkah kepadanya, sementara dia perlu untuk makan, dia perlu untuk memenuhi keperluan dirinya, dan tidak ada yang membantu dan juga memenuhi keperluannya, sehingga terpaksa dia pun bekerja juga. Maka dalam hal ini darurat ini juga bahagian daripada dikategorikan darurat, karena tanpa dia bekerja, tanpa dia keluar untuk bekerja, dia tak dapat. Jadi bahagian daripada keselamatan dirinya atau mungkin anak-anaknya yang memerlukan kepada nafkah setelah ditinggal oleh suaminya, maka ini pun bahagian daripada darurat. Untuk mengetahui batasan darurat, intinya tak boleh diukur dengan keadaan kita. Contohnya daruratnya nak pergi shopping, contohnya. Kecuali kalau darurat itu dia nak pergi shopping, nak beli gula, nak beli beras, keperluan asas untuk makan.
bahagian daripada darurat pasal tak ada orang lain nak beli, tapi nak pergi shopping untuk pergi pusing-pusing. Contohnya, walaupun untuk hiburan, dalam hal untuk hibur, tapi dalam hal ini adalah tidak termasuk daripada darurat yang layak untuk dijadikan sebab kepada orang itu untuk keluar. Falhasil darurat di sini tuqaddar biqadariha, diukur dengan kadarnya. Setakat mana darurat itu boleh dikatakan darurat untuk kepentingan keselamatan nyawa dan keperluan asas dan pokok serta hal-hal yang dirinya tidak dapat mengelak daripada ini, baru boleh dikatakan darurat. Adakah menziarahi kubur suami bahagian daripada darurat? Menziarahi kubur adalah bahagian yang digalakkan dan bahagian daripada mustahabat yang digalakkan. Tetapi menunaikan iddah adalah satu kewajiban. Maka dalam hal ini, kalau di antara kewajiban iddah seseorang itu ada di rumah, tidak keluar kecuali darurat, sementara menziarahi kubur itu bahagian daripada anjuran dan bukan satu kewajiban, maka dalam hal ini melakukan kewajiban diutamakan daripada melakukan perkara yang digalakkan. Artinya tunggu sampai selesai daripada iddahnya, barulah boleh menziarahi kubur suaminya. Yang kedua, intipati daripada menziarahi kubur, intipati daripada menziarahi kubur adalah mendoakan kepada orang yang sudah pergi, dan mendoakan itu tidak semestinya berdoa di kubur, tapi berdoa di mana saja, sebab yang kita minta yaitu Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita di mana saja kita berada, ya kan? Kita mendoakan anak kita yang belajar entah di luar negara pun daripada rumah kita juga. Mendoakan siapa saja daripada tempat kita berada, doa itu ditujukan kepada yang maha menerima doa untuk diberikan kepada sesiapa saja yang kita tujukan di dalam berdoa. Memang berdoa di kubur ataupun membaca Quran akan menyebabkan turunnya rahmat, iya. Akan tetapi sebagaimana saya katakan tadi, hendaklah ibadah itu disesuaikan dengan kondisi, adab dan syarat bila diperbolehkan ibadah itu dilakukan. Jadi saya rasa berkenaan dengan mengiringi jenazah suami ke kubur, saya sudah jelaskan sebentar tadi. Apakah yang boleh dan tidak dilakukan di masa iddah? Yani di antaranya adalah untuk nak berhias, adalah perkara yang tidak diperbolehkan ketika berada dalam keadaan iddah. Maksud berhias di sini bukan tak boleh pakai minyak wangi, tak, maksudnya tidak menampilkan satu keadaan yang seakan-akan tak ada beza suami meninggal atau tidak sama sekali. Berhias macam lebih daripada kebiasaannya, yakni bersederhanalah bila mana berada dalam keadaan iddah. Apakah yang dimaksudkan dengan darurat tadi? Ini saya katakan tadi, darurat kita dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang masalah darurat. Faman idturra ghaira baghin, barang siapa berada dalam keadaan darurat dan tidak melampaui batas. Jadi darurat ada batasannya, dan batasan di sini saya katakan tadi diukur oleh asyara. Adakah menghadiri majlis? Adakah boleh istri tersebut menghadiri majlis ilmu? Menghadiri majlis ilmu bahagian daripada sesuatu yang digalakkan, tetapi iddah adalah satu kewajiban, maka yang wajib didahulukan daripada yang digalakkan. Lebih-lebih lagi kalau boleh sekarang ada live streaming, boleh tengok di rumah, dan juga berusaha untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala seperti mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita tak boleh menghadiri majelis ilmu pun di masjid. Contohnya bila mana berada dalam keadaan uzur, ya tak boleh masuk dalam masjid walaupun untuk menghadiri majelis ilmu, bukan karena majelis ilmunya, tapi karena tempatnya itu dan juga syarat untuk masuk tempat tersebut. Maka di sini pun juga ada protokol yang ditetapkan di dalam syarak untuk kita patuhi. Saya selalu memperbahaskan tentang hukum ini. Kita perlu sedar hukum ini adalah kita menyikapinya. Kalau yang namanya hukum dari Allah itu kita menyikapinya dengan sami'na wa ata'na, yakni kita dengar, kita patuh. Walaupun terkadang beberapa hukum kita tak boleh terima dengan akal pikiran kita. Contohnya dalam masalah orang yang suci daripada haid diperintahkan untuk qada puasa, tapi tak diperintahkan qada salat. Walaupun dari segi kedudukan salat dan puasa, kedudukan salat itu tiang kepada agama, tapi dalam hal ini Allah tidak menyuruh wanita yang bersih daripada haid untuk qada salat, tapi kalau puasa diperintahkan untuk mengqada. Apa sebab? Memang beberapa sebab, ya, karena salat itu banyak. Kalau tinggalkan selama 1 minggu, 7 hari, 7 kali 5, 35 salat dikena qada, dia akan memberatkan kepada perempuan untuk mengqada. Orang akan menjawab, sebagian orang mungkin merasa berat, tapi orang yang seronok sholat, dia seronok sholat banyak. Lagi pula, bagi seseorang mungkin berpikir, ini kan ibadah. Kalau semakin buat, semakin banyak ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau kita mengqada salat atau wanita mengqada salat karena haid, itu berjanggal dengan syarak. Seperti orang dalam keadaan haid ingin berwudu, maka dalam hal ini hukum wudu kepada orang yang haid, kalau dirinya tahu dalam keadaan haid dan berwudu, hukum wudunya jadi dosa kepada orang itu. Sebab syarat wudu itu adalah suci daripada haid dan juga nifas. Bukankah wudu itu ibadah? Bukankah salat itu ibadah? Saya walaupun kalau seorang perempuan mengatakan walaupun dalam keadaan haid nak salat juga, salatnya itu dosa. Justru tak salatnya dia dapat pahala. Sebab apa dia tak salat dapat pahala? Sebab yang suruh dia tak salat Allah juga. Dan ibadah itu disikapi dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Lepas itu boleh cari hikmahnya. Kenapa dalam hal salat tak qada, kenapa dalam puasa kita qada? Tak apa mencari hikmah, tapi itu second step, langkah yang kedua, mencari hikmah kepada perintah atau larangan Allah. Tapi yang pertama itu first step terhadap hukum hakam Allah, terima dulu. Sebab tak semuanya tidak semuanya hukum hakam dalam syarak kita boleh tahu hikmahnya secara jelas. Kenapa salat zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3? Kenapa tak buat seragam semuanya? 3 semua, 4 semua, 2 semua. Kenapa di dalam salat dimulai dengan berdiri, rukuk, kemudian sujud? Kenapa tidak berdiri, rukuk, kemudian duduk, kemudian sujud? Hal seperti ini adalah perkara yang ta'abudi. Nabi buat macam itu, maka kita pun buat macam Nabi. Lepas itu cari hikmahnya silakan saja. Tapi intinya terima dulu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang datang daripada Rasul, hendaklah kamu menerima. Kita kalau menyikapi hukum hakam syarak diukur dengan akal pikiran, dan akal pikiran kita belum tentu apa yang kita nak faham. Kalau kita tak boleh faham, bermakna benda itu tak difahami. Belum tentu begitu. Mungkin saja akal pikiran kita yang tak faham-faham, jadi tak faham.
Tapi hukum Allah itu menentukan hukum. Allah Maha tahu ini hukum yang terbaik untuk manusia. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Allah memberikan contoh dalam Al-Quran kenapa perubahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah. Allah berfirman, kami tidak menjadikan kiblat yang kamu dahulu menghadap kepadanya, yakni kepada Baitul Maqdis, lalu kami ubah kepada Al-Ka'bah. Dulu Nabi ketika hijrah sampai di Madinah, Nabi sholat masih menghadap Baitul Maqdis, jadi membelakangi kepada Al-Qiblat selama 17 bulan lebih kurang. Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi kepada Al-Ka'bah. Selama 17 bulan baru datang firman Allah untuk mengubah supaya Nabi menghadap kepada Al-Ka'bah, menghadap Al-Ka'bah dan membelakangi kepada Baitul Maqdis. Apa kata Allah? Kami tidak menjadikan kiblat yang kamu menghadap kepadanya awal, yaitu Baitul Maqdis, dan kami alihkan kepada Al-Ka'bah. Apa tujuannya? Lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Untuk kami tahu siapa yang ikut Rasul menghadap kepada Al-Ka'bah dan siapa di antara mereka yang tak mau ikut Rasul. Adapun kedudukan kiblat itu Baitul Maqdis dan juga Ka'bah sama-sama kiblat, sama-sama tempat menghadap di situ. Kiblatnya Bani Israel waktu itu Baitul Maqdis, kiblatnya Rasulullah pertama pun juga Baitul Maqdis. Walaupun Baitul Maqdis waktu itu dijadikan kiblat, bukan bermakna Baitul Maqdis itu lebih baik daripada Ka'bah. Ka'bah memang daripada pertama dibina merupakan rumah Allah terbaik sepanjang zaman. Ketika Baitul Maqdis diperintahkan menghadap, bukan karena Baitul Maqdis lebih baik daripada Ka'bah, tapi Allah nak jadikan waktu itu Baitul Maqdis sebagai tempat kiblat Bani Israel. Lepas tu nak diubah balik pergi ke Al-Ka'bah. Tetap status Ka'bah ini lebih baik daripada Baitul Maqdis sebelum dibangun ataupun setelah dibangun. Menghadapnya kepada Baitul Maqdis bukan menunjukkan kelebihan Baitul Maqdis daripada Al-Ka'bah, tapi nak menguji siapa di antara mereka yang patuh kepada perintah Allah untuk hadap sini atau hadap sini. Ketika Nabi di awalnya menghadap kepada Baitul Maqdis, lalu diperintahkan menghadap kepada Al-Ka'bah, kata Allah, lina'lama, untuk kami tahu siapa yang ikut kepada Nabi ini, siapa yang tidak. Tidak ada karena sebab, ya karena Ka'bah itu lebih baik daripada Baitul Maqdis. Kalau lebih baik, kenapa yang dulu suruh perintah menghadap kepada Baitul Maqdis tidak menghadap kepada Ka'bah? Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Kecuali kami ingin tahu siapa yang ikut Nabi dan siapa yang tidak ikut Nabi. Ini illah kepada hukum yang asal. Illah sebab kepada hukum yang asal itu sami'na wa kami dengar, kami terima, walaupun tak paham maksudnya, walaupun tidak masuk dalam akal pikiran kita. Bukan bermakna hukum yang tak masuk di akal pikiran kita, bermakna hukum itu tak punya sebab. Tidak, mungkin otak kita belum sampai lagi. Faham tak? Berapa banyak dalam hukum-hukum yang kita mungkin menjadi banyak pertikaian. Saksi laki-laki satu, perempuan dua. Dalam hukum warisan laki-laki dua, perempuan satu, ya kan? Kemudian dalam hak nafkah, laki-laki wajib nafkah perempuan, tidak sebaliknya. Dalam hukum istri boleh zakat kepada suami, suami tak boleh zakat kepada istri. Berapa banyak hukum yang nampak macam kita sendiri, macam nampak ada perbezaan satu dengan yang lain. Awalnya dasarnya kita menjawab sami'na wa ata'na. Kalau dalam semua hal sama, jadi problem nanti. Nanti laki-laki mau menuntut juga apa yang didapat oleh Allah, oleh perempuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti suami pun juga mengatakan macam mana aku wajib bayar nafkah, kamu pun juga wajib bayar nafkah. Perempuan boleh tidak salat ketika haid, nanti suami pun akan, laki-laki juga nak juga tak salat, entah dengan apa.
Ini nak hamil pun nak hamil juga laki-laki. Dalam segala hal Allah menciptakan berbeza satu dengan yang lain untuk kita berinteraksi dengan perbezaan. Di dalam hukum pun juga, bila mana perkara-perkara yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima dulu, cari hikmahnya. Tapi bukan cari hikmah untuk menerima. Beza ya. Hukum diterima, lepas itu cari hikmah. Tapi bukan cari hikmah untuk menerima hukum. Kalau kita terima, kemudian cari hikmah, maknanya kita dah Allah yang datang daripada engkau kami terima dan dijalankan walaupun tak paham, tapi dicari sebabnya. Tapi kalau penerimaan bergantung kepada pengetahuan hikmah, selama dia belum jumpa hikmah, maka dia tidak akan terima itu hukum. Faham dong? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu bila mana kamu tidak mengetahui tentang perkara-perkara hukum. Artinya, bila mana menjumpai perkara yang dalam syara ini tidak jelas, jangan ditolak dulu, jangan tak diterima dulu, jangan diketepikan dulu. Tanya dulu pada orang yang berilmu dan untuk mendapatkan penjelasan supaya tidak dikategorikan sebagai seorang yang menolak hukum dari Allah dan juga Rasul. Halas, paham ya? Kita sampai kepada muka surat berapa? Berapa? 41. 41. Tentang masalah perihal membaca buku-buku ilmiah. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddan nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin berkata, biasakanlah diri membaca ilmu yang berguna. Ada 3 jenis ilmu yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad. Saya baca fakrah pertama, jadi saya tak baca satu-satu supaya nanti bila mana di rumah boleh diulang balik ya. Kalau tak jelas boleh tanya kepada saya. Wahai saudaraku, hendaklah Anda mempunyai waktu yang tetap wirid. Yang waktu tetap ini dikatakan wirid untuk dijadikan ruang yang kita istiqamah di dalamnya. Dan saya ulang berkali-kali bahwasanya al-istiqamatu akbarul karamah. Keramat yang paling besar adalah orang kalau istiqamah di dalam taat. Itu keramat yang paling besar. Bukan keramat paling besar orang boleh tunjukkan keajaiban. Itu sebahagian kecil saja. Tapi yang paling besar karamah adalah orang kalau istiqamah di dalam ibadah kepada Allah. Walaupun tak dapat untuk menunjukkan apa-apa kelebihan. Tak. Yang penting karamah itu adalah orang kekeramatan, istiqamah itu kekeramatan yang paling besar orang yang istiqamah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membaca buku yang berguna, yaitu buku-buku yang menambah ilmu dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, af'alnya, perbuatannya dan kemaha-agungannya. Ini ilmu yang pertama, nanti saya jelaskan. Yang kedua, begitu pula ilmu yang mengenalkan kamu tentang perintah untuk mentaatinya dan yang mencegah kamu daripada memaksiatinya. Yang kedua. Yang ketiga, ilmu yang membuat berzuhud pada dunia serta gemar kepada al-akhirah. Dan yang ketiga, dan yang keempat, dan ilmu seterusnya, ilmu yang membukakan pandangan kamu terhadap keaiban dirimu, bencana amalanmu dan penipuan musuhmu. Ada berapa ilmu di sini? Ada 4 ilmu. Atau boleh dikatakan 3, tapi bahagian yang ketiga itu dibagi menjadi 2. Ya. Ilmu yang pertama yang perlu untuk kita pelajari, dan ini ingin menunjukkan bahwasanya seorang muslim adalah mesti berilmu dan mesti mencari ilmu. Sehingga dalam hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, tak kira laki-laki atau tak kira perempuan. Ilmu yang bagaimana kita nak cari. Dengan luasnya ilmu,
Macam mana kita nak cari ilmu? Ada ilmu ekonomi dan manajemen, macam-macam ilmu sekarang yang ada. Kata Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya fakhudh min kulli fannin ahsana. Ambillah daripada ilmu itu yang terbaik. Apakah ilmu yang terbaik? Ilmu yang paling baik, dan tidak boleh tidak seseorang melainkan mesti belajar ilmu tersebut adalah ilmu yang mendatangkan manfaat kepada dirinya di akhirat. Itu ilmu yang tidak boleh tidak. Tak kira dia belajar dalam pakar dan bidang apa, wajib kepada ilmu yang mendatangkan manfaat kepadanya di negeri akhirat, karena itulah merupakan tempat kembalinya seluruh umat manusia. Yang kembali kepada akhirat bukan ulama saja, bukan orang saleh saja, tapi semua manusia. Dokter kembali juga ke akhirat, ahli ekonomi akan pergi ke akhirat juga, arsitek pun akan ke akhirat juga, dan tempatnya adalah satu antara jannah atau nar, antara surga dan juga neraka, dan itu bergantung kepada apa yang dia buat di dunia daripada amal-amal yang saleh. Dan dalam hal ini pentingnya seseorang untuk mengetahui tentang ilmu yang mendatangkan manfaat untuk dirinya, terutama sekali adalah di negeri al-akhirah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk menjadi salah seorang daripada 4 kategori yang semuanya terkait dengan ilmu juga, dan tidak boleh menjadi yang kelima, karena kalau jadi yang kelima kita boleh binasa. Apa katanya? Kata baginda Rasulullah, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Orang yang alim ini berilmu dan mengajarkan ilmu. Itu yang number 1. Yang kedua, au muta'alliman. Kalau tak boleh jadi orang yang alim dan mengajarkan ilmunya, jadilah muta'allim. Muta'allim ini orang yang belajar. Orang yang belajar ini adalah orang yang datang ke tempat-tempat ilmu untuk belajar ilmu. Macam hadirat sekalian, datang untuk mencari ilmu. Yang ketiga, au mustami'an. Kalau tak boleh jadi pelajar untuk mencari, mencatat dan seterusnya, jadilah kamu mustami'an, pendengar ilmu. Pendengar ilmu adalah lebih general berbandingkan belajar. Pendengar mungkin melalui radio, mungkin melalui televisi, mungkin dari jarak jauh, atau mungkin hadir di sini tapi dengar saja. Tidak ada intention langsung untuk niat belajar, mencatat, memahami dan azam untuk mengamalkan. Yang juga untuk hadir dalam majelis ilmu semata-mata untuk dengar, maka dia termasuk daripada yang ketiga, yaitu mustami'an. Yang keempat, au muhibban, atau jadilah pencinta kepada ilmu. Kalau tak boleh jadi pendengar, jadilah pencinta. Yani apa maknanya? Suka kepada majelis ilmu, suka kepada orang berilmu, suka kepada orang yang mencari ilmu, yang terkait dengan ilmu itu dia suka. Artinya tidak merasa terganggu bila mana ada tempat-tempat di mana mereka mencari ilmu. Wala takun khamisan fatahna. Jangan kamu jadi yang kelima, kamu akan binasa, kata baginda Rasulullah. Jadi 4 kategori. Orang berilmu mengajarkan ilmu, pelajar ilmu, pendengar ilmu, pencinta kepada ilmu. Orang yang mempunyai ilmu ini, kata Sayyidina Ali mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga kamu sementara kamu menjaga harta. Di manakah letak kebaikan ilmu daripada harta? Kita kalau punya ilmu, ilmu jaga kita. Kemana saja kita pergi, kita tahu hukum hakam ini boleh, ini tak boleh dan seterusnya. Tapi kalau harta, kita yang jaga. Hartanya dia, tapi kita risau. Ini perbezaan antara ilmu dengan harta. Yang kedua,
Kebaikan ilmu dengan harta, ilmu itu akan bertambah kalau kita infak, maknanya kita ajar kepada orang lain. Tapi harta akan berkurang dengan kita memberikan kepada orang lain. Ini kebaikan daripada perbedaan antara ilmu dengan harta. Kembali kepada pokok permasalahan. Luasnya banyaknya ilmu ini, yang mana patut kita dahulukan dalam mencari ilmu? Yang pertama adalah ilmu namanya ilmu yang mengenalkan kita kepada keagungan Tuhan. Tidak boleh tidak seorang muslim mesti mengenali keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini adalah dinamakan ilmu at-tauhid atau ilmu aqidah. Ilmu yang terkait dengan masalah ketuhanan. Apakah ilmu tauhid dan apakah ilmu aqidah? Saya perlu menjelaskan ini sedikit supaya menjadi pegangan kepada kita jenis ilmu akidah yang bagaimana kita perlu untuk mempelajari. Ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu kalam, itu 3 nama: ilmu tauhid, ilmu akidah, ataupun ilmu kalam. Ini ilmu yang terkait dengan masalah akidah yang menyebut apa yang tepat ilmu iman, ilmu al-iman yang terkait dengan masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kepada ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu iman adalah meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang tunggal di dalam sifat dan juga zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak disekutukan dengan sesiapapun juga. Itu intipati daripada ilmu tauhid atau ilmu akidah. Menuhankan Allah, tidak menyekutukan bersama dengan Allah sesiapapun juga dalam zat dan juga di dalam sifat dan juga dalam perbuatan. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang meyakini Allah adalah Tuhan, tunggal dalam zatnya dan sifatnya serta perbuatannya, tidak tunggal itu maksudnya tidak disekutuhi dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah mencapai kepada peringkat dasar dalam orang yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala karena membersihkan, mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Itu hakikat daripada ilmu tauhid, memberikan sifat kesempurnaan kepada Allah dan meyakini akan bersihnya Allah daripada sifat kekurangan. Itu hakikat ilmu tauhid. Yang pertama, menunggalkan Allah dalam zat, sifat dan perbuatan. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah pada zat, pada sifat dan juga pada perbuatan. Yang kedua adalah meyakini kesempurnaan Allah di dalam perbuatannya, sifatnya dan zatnya, mensucikan Allah daripada segala kekurangan pada sifat, pada zat dan juga pada perbuatan. Sedikit orang kampung saya kata jelimet orang itu, maksudnya perkara yang terkait dengan pemikiran tentang ilmu al-aqidah, tentang ilmu al-tauhid. Ada beberapa perkara yang disebutkan, 2 perkara penting. Yang pertama, menunggalkan Allah pada zat, pada sifat dan juga pada perbuatan. Jadi tidak sekutu bagi Allah pada zat, pada sifat dan perbuatan. Yang kedua adalah meletakkan kesempurnaan kepada Allah dan meyakini akan sucinya Allah daripada segala kekurangan. Itu hakikat daripada ilmu al-tauhid. Kemudian bertafakkur tentang makhluk Allah adalah wasilah untuk kita dapat membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan untuk membahas tentang Allah Subhanahu wa taala terlalu mendalam. Kita tidak diperintahkan untuk bertafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa taala atau memperbahaskan tentang Allah pada zatnya, yang mana otak kita tidak dapat untuk memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan bahwasanya wal ajzu
darakil idraki idrak. Ketidakupayaan akal untuk mengenali hakikatnya Allah, ketidakupayaan itu adalah merupakan hakikat kesempurnaan di dalam keimanan. Paham? Ini susah nih kata-kata itu paham. Yani ingin memberitahukan bahwasanya apa yang difikirkan oleh akal pikiran tentang zat Allah, Allah berlainan dengan apa yang kita pikirkan. Kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kamu tentang zat Allah, Allah itu berbeza dengan apa yang kamu pikirkan. Sebab apa? Kalau kita berpikir tentang zat Allah, walaupun dalam bentuk khayal, khayalan yang ada di otak itu adalah makhluk, walaupun dalam bentuk khayal. Khayal yang ada dalam otak, dalam akal, khayalan itu makhluk, walaupun ianya mustahil, tapi tetap ianya makhluk. Seperti contohnya orang berkhayal, dia terbang pergi kemana-mana. Bagi seseorang, orang boleh terbang dengan tanpa alat apapun juga secara hukum akal itu adalah mustahil. Tapi dalam hukum khayalan itu wujud, sebab orang boleh berkhayal, dia boleh terbang. Siapa orang yang boleh batasi khayalan orang? Ada. Dia boleh berkhayal, dia bebas untuk berkhayal apa saja. Dia boleh jadi apa saja dalam khayalan, walaupun dalam realiti tidak ada. Yang saya ingin maksudkan adalah apa yang kita pikirkan dalam khayal, walaupun ianya tidak wujud dalam alam realiti, khayal itu makhluk. Jadi ketika kita berpikir tentang Allah dalam khayal, maka kita menisbahkan kepada Allah unsur makhluk. Makanya dikatakan apa yang kamu pikir tentang zat Allah walaupun dalam khayal, Allah berbeza dengan apa yang kamu pikir, sebab yang kamu pikir itu adalah makhluk, sementara Allah tidak sama dengan. Artinya apa? Jangan berpikir tentang zat Allah. Oleh sebab itu, kalau kita tidak boleh berpikir tentang zat Allah, tinggalkan hal-hal yang membingungkan masyarakat tentang Allah punya tangan, tentang Allah punya kaki, tentang Allah punya mata. Walaupun ayat-ayat itu dalam Al-Quran ada sebutannya. Contohnya Allah berfirman, fa'innaka bi'a'yunina, kamu di hadapan mata kami. Allah berfirman, mata kami di sini disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Tuhanmu yang maha mulia. Wajah ada, tangan ada, apalagi mata tadi ada. Kemudian dalam hadis disebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya kepada api neraka, kaki pun ada. Apalagi dikatakan dalam satu riwayat Allah itu tersenyum. Kalau tersenyum dalam pikiran kita pun, ini yang saya dapatkan, dalam pikiran kita tersenyum memerlukan kepada mulut. Dan kalau kita berpikir tentang Allah dengan lafaz-lafaz ayat dan hadis seumpama ini, maka kita pun akan terfikir tentang khayalan yang saya sebutkan tadi, sehingga kita berpikir tentang khayalan tentang Allah dan kita meletakkan unsur makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu bagaimana? Terimalah bahwasanya ayat itu yang dipahami adalah maksudnya itu apa. Allah ketika menciptakan tentang masalah yadullah wa faidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, bukan maksud Allah nak bagi tahu tangan, tapi nak memberitahukan tentang masalah baiat kaum muslimin kepada Rasulullah. Itu hakikatnya baiat kepada Allah. Jadi tak perlu nak sibuk dengan masalah tangan Allah diletakkan atau tidak, sehingga kita teralihkan daripada intisari ayat itu yang menciptakan tentang masalah baiat, tentang masalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Tuhanmu yang maha mulia.
Dalam ayat ini, adakah Allah nak bagi tahu tentang wajah, atau maksud ayat itu nak bagi tahu semua makhluk akan binasa kecuali Allah? Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini akan sirna, kecuali akan kekal wajah Tuhanmu. Maksudnya, adakah hanya wajah saja yang dimaksudkan? Kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Elakkan daripada memperbahaskan tentang perkara-perkara yang terkait dengan zat, yang kita akan tergelincir kalau kita membahaskan tentang masalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gembira, maka dalam fikiran kita kalau gembira mesti ada susah. Dan hal ini tidak boleh kita nak membicarakan tentang Allah. Lebih-lebih lagi kalau macam kita ini golongan orang-orang awam, nak memperbahaskan tentang mendalam ilmu tauhid untuk kita berdialog itu atau berhadapan dengan orang bukan Islam. Kan di antara orang Islam dah yakin Tuhan kita dan kita percaya, tak perlu nak dikorek-korek tentang masalah tangan Allah wal wajah, sehingga orang awam pun pening kepala. Disebabkan apa? Disebabkan memperbahaskan tentang perkara yang tak sepatutnya diperbahaskan di kalangan orang awam. Bukankah kita sama-sama menyembah kepada Tuhan yang sama? Lalu kenapa masing-masing hukum tak boleh? Kalau tak paham tentang Allah macam dengan cara seperti ini, maka tak sah punya akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pula akidah dibatasi kepada pemahaman seseorang. Dulu para sahabat ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka Rasulullah, tak ada pembahasan tentang masalah detail istilah tauhid, entah macam-macam. Kan sekarang pun ada istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau tak macam tu, tak sempurna akidahnya. Mula bila akidah tak sempurna, kita dengan konsep itu. Istilah itu pun ada, kemudian juga dulu bagi zaman Rasulullah intinya kepada ilmu akidah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bas khalas. Orang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tak boleh untuk dikafirkan. Tak boleh saya ingat waktu orang berperang di zaman Nabi itu, ada satu orang musyrik jatuh, kemudian akan diluruskan pedang, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka orang muslim itu pun bunuh dia. Ini orang muslim melakukan pembunuhan. Terdapat beberapa riwayat namanya Samawalihan wala Malhan. Ini yang melakukan ada sifat munafiknya, sehingga ketika dia membunuh juga, berita sampai kepada Rasulullah. Kemudian kata baginda Rasulullah, engkau bunuh setelah dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gal katanya, dia mengucap bukan takut dengan pedang aku. Nabi kata, kau bunuh setelah dia mengucap. Dia jawab yang sama sampai 3 kali. Kali yang ketiga Nabi kata, kau dah belah dadanya dan kamu tengok dia mengucapkan takut dengan pedang kamu. Dia diam, tak boleh jawab. Kata Nabi, kau pergi, Allah tak akan ampunkan kau, sebab membunuh kepada orang kafir yang baru jatuh ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tak disuruh kau cakapkan betul-betul ke? Kalau sudah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak seorang pun berhak untuk membunuhnya. Dia mengucap secara betul-betul, tipu, tak ada hak orang. Sebab orang dah mengucap la ilaha illallah Rasulullah, maka terhormat, terlindungi kehormatannya, nyawanya. Orang ini pergi, beberapa lama dia meninggal dunia, dikuburkan, esok hari dimuntahkan oleh bumi. Ini perang zaman Nabi SAW. Sampai pada akhirnya Nabi datang, karena bumi pun tak mau terima. Kata Nabi, ini bumi boleh terima orang yang lebih teruk daripada orang ini, tapi nak tunjuk bagaimana kehormatan la ilaha illallah, sehingga bumi pun muntahkan. Kalau boleh jangan letakkan dalam perut aku. Akhirnya dibangunkan macam bangunan di atas bumi lah, bukan lagi dikuburkan di tanah, sebab bumi tak mau terima. Diletakkan macam di rumah, di bangunan kecil itu, letakkan dia punya mayat di situ. Apa sebab? Nak tunjuk kehormatan la ilaha. Yang berlaku sekarang beberapa tempat sekarang, bukankah sama-sama mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah?
ya kan? Satu jihad, sini pun jihad juga. Ini la ilaha illallah, ini la ilaha illallah. Bom, Allahu akbar. Sini pun Allahu akbar. Yang mana satu la ilaha illallah Rasulullah? Pun terkadang orang mendoakan semoga Allah berikan pertolongan kepada orang-orang yang mujahid. Yang mana satu berjihad? Kan sama-sama sholat, dua menghadap kepada kiblat, menuhankan Allah, merasulkan Rasulullah kepada Rasulullah. Kita menyebut sama-sama Quran, kiblatnya pun sama-sama Ka'bah, sama-sama orang-orang beriman. Yang mana satu yang berjihad sebetulnya? Kekeliruan yang dipermainkan oleh media sehingga kita pun jadi keliru semua. Makanya oleh sebab itu berhati-hati di dalam menyikapi fenomena yang ada. Kalau tak tahu, keep silent. Doakan, ya Allah, ini orang Islam, satukan hatinya. Ya Allah, ini balak menimpa orang Islam, angkat ini. Tak payah klaim yang mana benar, yang mana salah. Kita tak tahu. Kita 1000 kilometer jarak dari sini, kita tahu misi masing-masing itu apa. Tapi yang kita tahu, mereka adalah orang-orang yang masih mengatakan la ilaha illallah Rasulullah. Dan itu yang berlaku di zaman Nabi SAW ketika orang sekali saja mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai ditunjukkan hal sedemikian oleh bagi Rasul. Kata Nabi, nanti orang yang dibunuh di dunia dengan mengucap la ilaha illallah, itu la ilaha illallah akan datang kepada si pembunuh dan akan menyoal kepada si pembunuh, karena kalimat la ilaha illallah benteng kepada nyawa seseorang untuk tidak boleh dibunuh karena mengucap la ilaha illallah. Itu kalau dinodai, itu la ilaha illallah akan datang kepada Allah. Dan dalam hal ini masalah tauhid, bukan mazhab. Kenapa mereka boleh berlaku peperangan dan seterusnya macam-macam? Pertama, dikeluarkan dulu daripada Islam, dikafirkan dulu. Setelah kafir baru kita berperang. Macam mana dikatakan kafir sama-sama mengucap la ilaha illallah? Alhasil faral halim hayran. Kita jadi kebingungan melihat apa yang terjadi kepada umat Islam. Dan ada satu orang memberikan komen di Facebook situ. Katanya orang Cina dan India mempunyai banyak Tuhan, tapi tak pernah bergaduh saling berbunuh satu dengan yang lain seperti mana umat Islam yang punya satu Tuhan. Tuhan selain orang Islam banyak, tapi mereka tak berlaku berhubungan satu dengan yang lain. Umat Islam Tuhannya satu, kitabnya satu, kiblatnya satu, nabinya satu. Jalan-jalan mereka dipenuhi dengan darah-darah mereka. Apa sebab? Al-jahlu, jahil kepada urusan hal-ehwal agama. Sehingga Allah keluar daripada tajuk ini untuk nak kita mengetahui bahwasanya ilmu yang perlu kita ambil itu adalah mestilah ilmu yang datang daripada sumber yang benar. Alhasil, ilmu yang pertama yang perlu kita pelajari adalah ilmu yang berjelaskan, ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah, namanya ilmu at-tauhid. Ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid ini adalah ilmu untuk kita memahami sifat-sifat Allah, untuk kita semakin kenal kepada Allah. Kenali sifat Allah. Sifat Allah terbagi menjadi dua bahagian. Ada sifat al-jamal, sifat yang indah, seperti sifatnya Allah Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kenali Allah daripada sifat-sifat indah seperti ini untuk kita sayang kepada Allah. Kenali sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, untuk kita makin sayang kepada Allah. Bagaimana sayangnya Allah kepada kita daripada sifat maafnya,